Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa kharabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 65 baris ke-6 ya, pas di dalam kurung. Qala wa yasqutu bit-talaqi, gitu ya. Abu Syuja berkata, wa yasqutu dan gugur bitolaki disebabkan talak, qabla dukhuli sebelum berhubungan intim antara suami dan istri, setelah akad, nisful mahri setengah dari mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya. Belum diapa-apain, lalu dicerai, maka suami berhak mengambil kembali setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Tapi menurut saya sih nggak usah lah, pasti keluarga perempuan nggak nerima itu. Ya, meskipun suami punya hak, ya setengah dari mas kawin yang telah diberikan. I'lam annal mar'ata, ketahuilah bahwa sungguhnya seorang istri tamlikus sadaqah, memiliki mas kawin bil aqdi as-sahihi, disebabkan akad yang sahih. Tentu akad yang sahih itu memenuhi rukun akad nikah yang ada 5. Ya, masih ingat? Ya udah lama jadi pengantin lupa. Ya, ada 5. Tentu pertama adalah ada calon ya laki, ada calon istri perempuan. Lalu ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabul dari calon suami. Kemudian kelima, 2 saksi minimal. Tidak ada mas kawin di situ. Karena memang mas kawin itu bukan rukun nikah, tapi merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Makanya di sini dikatakan tamlikus sadaqah. Begitu akad yang sahih terlaksana, maka ya istri memiliki mas kawin. Au bil fardi, atau dengan ditentukan mas kawinnya, ditentukan. Li'annahu aqdun, karena akad nikah itu adalah akad yamliku bihil iwadha. Dengan akad itu bisa dimiliki al-iwadha, ganti rugi. Ya seperti halnya ya itu dagang. Ya, begitu terjadi transaksi maka si pembeli harus membayar. Ya itu. Cuma nanti dimiliki penuh atau tidaknya tergantung. Mas kawin sudah diberikan ketika akad atau disebutkan, lalu ya terjadi hubungan intim, maka mas kawin sepenuhnya menjadi milik istri, nggak boleh diambil, menjadi milik istri. Tapi kalau belum terjadi hubungan intim, maka suami boleh mengambil ya setengah
Nanti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Dan jika kamu sekalian para suami menjatuhkan talak kepada istri sebelum kamu sekalian menyentuhnya, artinya berhubungan, faqad faradtum lahunna fardatan, sementara kamu telah menentukan mas kawin, fanisfu ma faradtum, maka kamu boleh mengambil setengah dari mas kawin yang telah kamu berikan atau kamu tentukan. Itu langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza idza kanat tasmiyatu sahihatan. Dan hukum ini berlaku, yaitu mengambil setengah kalau diceraikan sebelum terjadi hubungan intim. Idza kanat tasmiyatu sahihatan, jika ya penyebutan mas kawin, penyerahan mas kawin itu benar. Benar, artinya ada, benar gitu ya. Ya. Gimana kalau mas kawinnya palsu? Berarti nggak benar. Ya, secara hukum sah akad nikah. Dia berbohong untuk mas kawinnya, ya lain lagi itu nanti. Tetapi harus memberikan. Tapi kalau istrinya redo ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya pernah kan sahabat nggak punya apa-apaan, lalu Rasulullah suruh syari, ya kan? Cincin dari besi juga nggak punya, akhirnya apa? Dengan hafalan Quran yang dia hafal. Dan seperti itu. Wa illa kalau memang penyebutannya tidak benar alias tidak adalah mas kawinnya, patamliku mahrul mithli, maka istri memiliki mahar yang standar, mahar yang umum. Jadi ini kan kembali kalau ketika akad tidak ada mas kawin, ya kan? Tapi tetap suami wajib memberikan mas kawin. Berapa nilainya? Itu mahar mithl. Sudah dijelaskan sebelumnya, mahar mithl itu tergantung yang paling dekat. Umpamanya saudaranya, kakaknya lah katakan, kalau adiknya, kakaknya pernah nikah itu dikasih berapa? Nah segitulah ya ukurannya. Kalau memang kakaknya nggak ada, orang sekampung, ya perempuan di kampung dia, umumnya kalau nikah dikasih berapa mas kawinnya? Itu yang jadi standar mahar mithl. Oh kelewat ya. Wahwa al-intifa'u bil budai. Maaf kelewat ke atas ya. Wahwa adapun akad nikah al-intifa'u bil budai. Kalau tadi akad jual beli, intifa'nya apa? Menjadi apa? Memiliki. Ya iwatnya kasih duit, si pembeli menerima barang. Tapi kalau akad nikah ini bil budai. Budai itu apa? Berhubungan intim. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW dari Sahih. Rasulullah SAW pada suatu hari ada sekelompok sahabat datang kepada Rasul. Dari pakaiannya mereka ini orang-orang miskin, kelihatan. Ya, kelihatan dari pakaiannya. Mungkin bisa juga dari jalannya lemes. Ya, udah nggak makan. Ya, akhirnya begitu sampai di depan Rasul, dia mengatakan, zahabal ahlu dusur bil ujur. Enak orang-orang kaya kan. Ya, mereka meninggal banyak membawa pahala sedekah nanti. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga salat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi yatasaddaquna wa nahnu la natasaddaqu. Mereka bisa bersedekah sementara kami nggak bisa bersedekah. Karena nggak punya duit. Ya, akhirnya Rasulullah kasih ganti untuk bersedekah. Innalikuli tahmidatin sedekah, walikuli takbiratin sedekatan, walikuli tahlilatin sedekah, takbiratin sedekah sebagai gantinya. Dan terakhir, inna fi budai ahadikum sedekatan. Suami berhubungan dengan istri itu punya nilai sedekah. Ini budai di sini. Itu hadisnya sahih. Ya, bukan berarti wah, ngapain begitu sedekah pakai duit, pakai harta? Ya, main aja tiap malam. Ya nggak begitu pengertiannya, nggak. Ini bagi yang nggak mampu sedekah. Ya, hari sahabat tanya, kok enak sedekah ya Rasulullah? Ya, bang kalau disalurkan ke tempat yang haram, dosa nggak? Dosa. Ini disalurkan ke tempat yang halal. Nah itu yang jadi pahalanya di situ. Ya, jadi pahalanya di situ. Ya, ada pun orang mengatakan kalau malam Jumat membunuh Yahudi
Saya nyari riwayatnya kalau ketemu. Ya, buktinya Yahudi tambah banyak. Ya, siapa yang bilang itu bunuh Yahudi? Saya lagi nyari riwayat itu, siapa itu riwayatnya? Ya. Nah, jadi apa namanya? Itu namanya budok, ya. Intifa bil budok. Wa tawabihi, dan hal yang terkait dengan budok itu bersenang-senang. Fatamliku bihil aywada kal bai'i. Maka dengan itu si perempuan memiliki ganti rugi atau ganti seperti apa? Jual beli. Ya, itu mendapatkan apa? Barang diterima terus membayar. Wa hadza idza kanat tasmiyatu sahihatan. Ini berlaku kalau apa namanya penyebutan maharnya itu adalah benar. Wa illa fatamliku mahral mithl. Kalau memang nggak ada maharnya, ya maka si perempuan memiliki mahar mithl. Thumma istiqraru, kemudian ketetapan suami berkewajiban memberikan mahar yahsulu bitoriqaini, terjadi dengan dua cara. Pertama, ahaduhuma, salah satu dari dua cara itu al-wat'u, yaitu berhubungan. Ya, ketika akad nikah nggak ada mas kawin, lalu terjadi hubungan, maka suami wajib memberikan mas kawin. Ya, kalau memang sudah disebutkan ya sesuai dengan apa yang disebutkan, kalau belum ya mahar misl. Itu wajib, ya, bil wad'i. Jadi ahduma al wad'u. Wa in kana haram, sekalipun berhubungannya itu haram. Nah, kan namanya istri kok haram? Kal wad'i fil haidi, seperti berhubungan ketika istrinya sedang haid. Ya. Dosa, haram. Ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah, 'anil mahidi, tentang haid. Bukan haid yang ditanya, hubungan intim di saat istri sedang haid. Ya, dijawab Rasulullah, ya disuruh menjawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu haid itu adalah penyakit. Ya, maka jauhkan akan gitu larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sekalipun sedang haid, ya itu dianggap terjadi hubungan. Nah, maka dengan itu ya suami berkewajiban memberikan mas kawin. Awil ihrami, atau sedang ihram. Ihram haji atau ihram umrah. Nggak boleh. Ya, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang sudah niat haji pakai pakaian ihram, fala rafasa wala fusuqa. Adalah di bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu mulai Syawal sebenarnya. Niat sah haji Syawal, Dzulqa'dah, dan sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa 9? Enggak 1 bulan Dzulhijjah, enggak. Karena ya ketentuan haji itu wukuf. Makanya Rasulullah bersabda, ya, yaitu apa? Al-hajju Arafah. Ya, haju adalah wukuf di Arafah. Makanya batasannya sampai tanggal 9. Karena wukuf itu tanggal 9 dari zawal, zuhur sampai subuh besok harinya. Dari tanggal 10. Ya, itu waktu wukuf, ya. Nah, setelahnya meskipun masih tetap Dzulhijjah, ya nggak sah udah. Makanya ada permasalahan dalam fikih, orang berangkat ke Arafah malam hari. Wukuf itu bagusnya adalah menggabungkan antara malam hari dan siang hari. Karena dimulai dari siang hari, zawal, zuhur sampai apa? Subuh besok hari, yaitu tanggal 10. Ya, bukan berarti apa namanya seluruh waktu itu kita di situ, enggak. Sesaat saja boleh ngambil siang, ya kan, umpamanya kita asar saja terus kembali ke Mina, ya nggak apa-apa, ya. Tapi yang bagus adalah menggabungkan antara wukuf, waktu wukuf siang hari dan waktu wukuf malam hari. Seperti jamaah kita itu umumnya digabungin, bahwa mereka berangkat dari Arafah itu ke Muzdalifah itu setelah sholat maghrib, dijamaah dengan Isya, lalu mereka berangkat ke Muzdalifah. Ya, itu seperti itu. Ya, lalu di Muzdalifah ngumpulin batu, setelah jam 12 ke atas, ya mereka bergerak ke
Mina. Tapi kalau ngikutin Rasulullah itu sampai subuh sebenarnya Musdalifah. Ya, beliau sholat bersama sahabat baru berangkat ke Masyaril Haram. Masyaril baru ke Mina. Ya, gitu karena dianggap repot dan itu sunat. Ya, makanya nggak dilakukan. Memang repot kalau harus seperti itu ngikutin Rasulullah. Karena kan ya jutaan orang masalahnya. Maka pemerintah Indonesia ya ngambil yang paling gampang lah. Habis dari Muzdalifah langsung bergerak ke Mina. Setelah jam 12 malam maka disebut mabit. Ya, jadi kalau kita di rumah orang sampai jam 12 malam lebih berarti kita nginep. Ya, bahasanya mabit itu udah. Ya, bahasanya apa? Mabit, nginep namanya udah. Ya, kita di rumah orang nih sampai jam 12, di atas jam 12 itu jatuhnya nginep udah. Ya. Walaupun kita pulang setengah satu umpamanya, nah itu disebut apa? Nginep dalam bahasa Arab disebut mabit. Itulah definisi mabit bil Muzdalifah. Kemudian, nah berhubungan di saat ihram, gimana setelah hajinya? Tergantung. Ya, kalau belum tahallul awal, ya ini tidak sah. Tapi kalau setelah tahallul ini kena sanksi ontak, bukan kambing lagi, ontak sanksi. Ya, ontak. Makanya alhamdulillah ya itu dipisah. Ya, tempat tidur antara suami dan istri. Ya, Fajr itu ya dipisah kan? Dipisah. Yang VIP aja, yang plus itu dipisah. Perempuan-perempuan, laki-laki khusus. Ya, kalau nyampur bahaya itu. Ya. Nah, kecuali ya setelah selesai penuh. Ya, setelah selesai penuh ya boleh. Ya, tapi setelah tahlul awal itu belum boleh. Ya, awal kan setelah melempar ya di malam berapa malam ke-10 lalu kita tahallul gunting rambut itu belum selesai semua. Ya, kalau itu dilakukan maka sanksinya adalah menyembelih seekor unta. Liqouli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Dan bagaimana kalian para suami mengambil kembali mas kawin sementara sebagian di antara kamu telah berhubungan kepada sebagian yang lain. Ibdo itu jima. Banyak arti jima, wati, jima bukhul itu juga sama. Wa fassara dan ditafsirkan al-ifda'u. Ifdo. Apa ifdo? Dalam ayat ini adalah waqad afdo. Diambil masdarnya. Afdo yubdi ifdo'an. Ya. Dan ditafsirkan kata ifdo itu dalam firman Allah waqad afdo bil jima'i dengan arti jima' itu berhubungan. Wa yahsulu dzalika biwad'atin wahidatin, dan itu terjadi dengan satu kali berhubungan intim. Sekali dua mudah. Maka istri berhak menerima penuh mas kawinnya sekalipun dicari. Kalau belum dibayar jatuhnya utang. Jatuhnya utang. Ya, makanya kalau suami punya utang mas kawin pada istri, entah itu setelah diberikan mas kawin lo dipinjam atau belum diberikan mas kawin, maka kalau dia meninggal sebelum suami dibagi harta warisan ini, maka keluarkan dulu utang mas kawin kepada istri. Keluarin dulu. Ya, keluarin dulu karena jatuhnya utang. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, yaitu apa? Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audaini. Warisan itu dibagi setelah wasiat dilaksanakan. Wasiat mayit itu terkait dengan harta. Kalau wasiat yang lain nggak termasuk dalam Al-Quran. Ada orang tua wasiat kalau meninggal dikuburin di mana? Di kuburan yang mahal. Ya, di San Diego Hill umpamanya. Jangan dan dilaksanakan. Apalagi nggak punya duit, ngomong doang. Ya, pengennya ngumpulin soal duitnya kagak ada. Ya, nggak usah dilaksanakan. Tapi kalau wasiat harta, ini pun syaratnya punya duit. Itu dalam firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dulu sebelum waris, Allah terapkan dulu wasiat. Kenapa? Karena wasiat yang berlaku di masyarakat jahiliyah.
Cuma mereka wasiatnya kebablasan. Apa aja diwasiatin. Sampai istri diwasiatin. Dengan mengatakan nanti kalau saya mati, istri saya buat kamu. Udah langsung dibawa. Begitu dia meninggal langsung dibawa tanpa akad nikah. Nah, makanya diatur oleh Allah yang boleh diwasiatkan adalah harta. Itu pun siapa yang menerima wasiat? Lil walidaini wal aqrabin. Untuk ibu bapak dan kerabat. Siapa yang bersekerabat? Kerabat paling dekat dalam keluarga adalah anak. Berarti anak. Nah, persentasenya setengah, seperapa, sepertiga, ini belum Allah tentukan. Jadi terserah yang mau meninggal. Yang mau meninggal. Punya orang tuanya dikasih kebanyakan. Ya, karena memang belum diatur oleh Allah. Baru nanti ayat waris diatur. Ada setengah, ada sepertiga, ada seperapa, ada seperlapan dan sebagainya. Kalau ini belum. Ya. Nah, kemudian ya kalau nggak punya uang, sekalipun dia wasiat harta, ya sementara dia nggak meninggalkan harta, ya nggak usah dilaksanakan pakai minjam-minjam nggak. Ada orang tua sok nih, wasiat aja sama anaknya. Dan kalau saya meninggal sumbang tuh masjid lagi dibangun 100 juta. Nggak tahu dia kagak punya duit. Barang nggak punya, ya nggak usah dibela-belain, nggak usah dipaksain, minjam-minjam nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi wasiat itu yang punya harta. Nah kemudian setelah wasiat itu berlaku, turun ayat waris, ya kan? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa dan belasan ayat setelahnya, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah sebutkan ayat di mana Allah jelaskan laki 2 perempuan 1. Karena ini yang sering terjadi permasalahan. Ya, mereka nggak menerima. Banyak perempuan yang nggak ngerti nggak menerima. Sama-sama anak kok beda-beda katanya. Justru yang ngurusin orang tua yang paling telaten siapa? Anak perempuan atau anak laki? Yang belanja, yang nyuci pakaian, bapaknya, emaknya, anak perempuan. Ada yang begitu. Saya ngurusin kok. Ya kan? Memang kenyataannya begitu. Ya kan? Ya, tapi ini ketentuan Allah. Nanti kita lihat keadilan Allah di dalam menentukan perempuan 2, laki 1. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil. Orang laki ya dapat 2 bagian orang perempuan. Jadi perempuan 1, laki 2, kan gitu terjemahannya. Ya. Nah, ini mereka banyak yang nggak setuju, alasannya itu. Ya, alasannya itu. Dan juga ada seorang kiai ya dari Indramayu justru mempermasalahkan itu. Ini gimana jawaban kita nanti katanya. Ya. Itu dia nggak melihat ya keadilan Allah dalam menentukan perempuan 1, laki 2. Itu dilihatnya seharusnya sama-sama ketika akan nikah. Perempuan yang dapat 1 ketika nikah, ya maka bagian yang mendapatkan 1 itu akan utuh, bahkan bertambah. Karena di saat dia nikah dapat apa? Mas kawin. Lalu ketika berumah tangga, yang memberikan nafkah siapa? Suami. Utuh nggak mas kawinnya? Apa namanya? Warisannya? Utuh. Sementara yang laki, begitu mau kawin dia harus apa? Beli emas. Terus setelah jadi suami istri, dia harus menyediakan sandang, pangan, papan. Ya kan? Kira-kira habis kan? Kurang lah. Mas kawinnya kurang, yang dapat 2 kurang apa lebih? Ya tergantung dapatnya. Kalau dapatnya banyak ya. Disitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah kan ya nggak memihak. Ini betul-betul menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam menentukan waris. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi meskipun 1 kali hubungan, ya maka disinilah terjadi kewajiban suami memberikan mas kawin. Atau rikusani, jalan yang kedua, di mana suami wajib memberikan mas kawin secara penuh. Yastaqiru, mas kawin itu akan menjadi tetap, ya, yang harus dibayarkan oleh suami. Bimauti ahadiz zaujaini, disebabkan kematian salah satu dari pasangan suami dan istri. Ini menjadi wajib. Ya. Bahkan di sini dikatakan apa? Walau qabla dukhuli, sekalipun belum terjadi hubungan intim. Ya.
Kalau cerai, belum terjadi hubungan intim, bebas. Ketika kawin nggak ada mas kawin, nggak ada, ya kan? Ya nggak ada mas kawin. Lalu belum terjadi hubungan intim, ya udah selesai. Tapi kalau sudah diberikan, maka suami berhak menerima setengah, ya setengah. Nah, kalau terjadi kematian salah satu dari suami istri, katakanlah yang meninggal suaminya, gitu kan? Begitu suaminya meninggal, ya mas kawin belum dibayar, itu menjadi kewajiban, menjadi wajib, ya. Menjadi wajib sekalipun belum terjadi dukhul, belum terjadi hubungan. Artinya nanti ketika membagi harta waris dari suami yang meninggal ini, potong dulu mas kawin untuk istri. Ya, itu walau qabla dukhul. Kenapa? Li'anna bil mauti, karena disebabkan kematian, intahal aqdu, selesailah akad. Fakana kastifa'il ma'qudi alaih, maka sama dengan menepati apa yang diakadkan. Kal ijarah itu seperti apa? Ijarah, sewa menyewa. Ya, orang menyewa nih, sewa sepeda umpamanya. Lalu salah satu meninggal, sewa jalan terus, agak batal seketika. Karena yang apa? Yang punya sepedanya meninggal atau yang nyewanya meninggal umpamanya, tetap transaksi itu jalan. Artinya harus dibayar. Wa istasna minal mauti, dan dikecualikan dari sebab kematian. Artinya ya mas kawin tidak menjadi kewajiban disebut meskipun disebabkan kematian, di pengecualiannya apa? Maidza qatala sayyidu, yaitu apabila seorang sayyid itu yang punya tuan namanya sayyid, ya, sayyid yang punya budak namanya sayyid, ya, namanya sayyid, yang punya budak namanya sayyid, ya, gitu. Nah, kemudian berkembang sayyid ini khusus untuk zuriyah baginda Rasulullah SAW, ya, untuk cucu, ya, anak Rasulullah dan cucu Rasulullah ini mendapatkan gelar sayyid, baik dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain, ya, sayyid, syarif, ya, itu, ya, sayyid atau syarif, seharusnya seperti itu. Nah, jadi di sini sayyid membunuh, ya, ammatahu, budaknya. Sayyid membunuh budaknya. Al-muzawwajata, yang telah dikawin, dinikah. Fa'innahu yaskutu mahruha alal madhab, maka ya mas kawinnya gugur berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena yang membunuh siapa? Tuannya, ya, tuannya. Tapi tetap, sekalipun budak itu perempuan, kalau dikawin tetap harus diberikan mas kawin, paling nggak setengah dari orang merdeka. Itu dari orang merdeka. Ini begitu hebat, ya, Islam terhadap perempuan, meskipun dia budak tetap, ya, yaitu memberikan apa? Mas kawin, ya. Walau lam yahsul wat'un, sekalipun belum terjadi hubungan intim. Maka seandainya belum terjadi hubungan intim, walau mautun, dan juga tidak terjadi kematian, ya, baik suami maupun istri salah satu, wa hasalat firqatun, dan terjadi perceraian, ya. Di atas kan tadi, ya, terjadi hubungan intim dan kematian, maka seketika mas kawin menjadi wajib, kecuali tadi tuan membunuh budak perempuannya yang sudah nikah atau yang dinikahi sama dia. Nazara, dilihat dulu. In kanat al-firqatu minha, jika perceraian itu minha, dari perempuan, ya, perempuan nggak bisa menjatuhkan talak, ya, tapi penyebab perpisahan suami istri itu bisa jadi dari perempuan. Contohnya bukan talak, karena perempuan nggak punya hak mentalak suami. Ya, bisa kita bayangkan kalau perempuan atau istri diberikan hak talak, oh, banyak banget suami yang ditalak. Karena kan mereka kurang dapat menahan emosi. Laki-laki aja kalau emosi susah, apalagi perempuan, ya kan? Di saat haid itu kan nggak stabil, ya, makanya disinilah keadilan Allah.
Perempuan nggak dikasih hak untuk mentalak. Kalau punya habis dari talakin mulu, ya. Tapi dia punya khulu, hak menuntut cerai. Ya, khulu. Tapi tetap yang menjatuhkan talak adalah suami. Namanya khulu. Ya. Nah, jadi di sini firqah ini dari diri dia, dari diri si istri. Contohnya apa? Bukan talak, bi'an pasakhat an nikah. Itu contohnya si perempuan membatalkan pernikahan bi'aibihi, disebabkan aib dari suaminya. Aib itu apa? Katakanlah impoten, ya, impoten nggak berfungsi umpamanya, kan berhak istri, ya, membatalkan apa? Perkawinan. Nah, kalau yang membatalkan dari pihak istri, ya, maka nanti tidak ada mas kawin. Au arda'at zaujatan lahu ukhra saghiratan. Atau ya istri si laki-laki menyusui ya perempuan lain, perempuan yang masih kecil. Ya, perempuan yang masih kecil. Ya, jadi gini. Si istrinya ini ngasih ASI. Kita tahu fungsi ASI kan sama dengan nasab. Ya kan? Istrinya memberikan ASI kepada orang lain, maka suami, ya, istri itu atau suami, istri memberikan ASI kepada anak kecil nih. Ya kan? Maka otomatis suami si istri ini menjadi bapak. Jadi bapaknya kan, menjadi bapaknya. Ya, ini kan sama dengan nasab. Ya, istrinya lahir nih, berarti yang lahir menjadi anaknya si bapak, gitu. Nah, ini ada perempuan ya kecil disusuin sama istrinya, gitu. Ya, nah berarti kan harus dipasang. Disinilah pentingnya ya memberikan ASI itu harus ada saksi, ya, atau dibuat surat lah. Dikhawatirkan nanti bisa jadi saudara satu susuan nikah. Ini kalau ada yang tahu harus kasih tahu supaya pernikahan itu dibatalin, dipasang. Ya, seperti itu. Jadi ada persyaratan susuan itu bisa menjadi haram atau sama fungsinya dengan saudara nasab. Pertama, anak yang diberikan ASI itu umurnya belum 2 tahun. Dan yang kedua, belum makan apa-apaan kecuali ASI. Itu syarat. Kalau udah masang bisa Ambon, bisa ngeraja serai, ya udah kenyang, itu nggak ngaruh. Apalagi umurnya udah 2 tahun, ya kan? Itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu sebelum 2 tahun dan isopannya minimal 5 kali. Khamsul masat, itu syarat. Gitu. Ya sekali kan biasa anak bayi itu sekali dilepas, itu satu itu. Isap lagi dia lagi dilepas lagi. Ya, minimal itu 5 kali. Ya itu harus dicatat tuh biar ketahuan. Ya, nanti kalau ketahuan, meskipun sudah punya anak itu harus dipasang, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh. Nah ini pasang pernikahan disebabkan itu. Au ya pasakhon nikah, atau suami, kalau tadi istri, suami mempasakh, membatalkan nikah, bi'aibiha, disebabkan apa? Ya aib cacat yang ada pada diri istri. Di antaranya ada pencegah di tengah-tengah, sehingga nggak bisa masuk, kan diantaranya begitu, ya. Lalu sama suaminya dipasakh, payaskutul jami'u, maka gugur semuanya. Ya, artinya apa? Nggak ada kewajiban memberikan mas kawin. Wa in kanat al-firqatu, dan apabila atau jika ya perpisahan itu antara suami dan istri, la bisababin minha, ya, bukan karena disebabkan dari pihak istri, wala minhu, dan juga disebabkan dari pihak suami. Ya, maksudnya apa? Disebabkan, kalau tadi kan di atas disebabkan karena cacat kan, ya kan, ya, atau saudara satu susuan, ya itu. Tapi kalau ini ya sebabnya tetap suami yang menjatuhkan talak. Ada apa? Nggak ada sebab seperti di atas tadi, ya kan, ya. Maka tushtarul mahru, maka mas kawin dibagi 2.
Ya, nanti sesuai pengampiran Allah namanya tasdir. Atau tusyattaru, karena di sini tasdir ya. Tusyattaru. Jadi kalau kita membariskan fi'il, kita lihat masdar ini. Kita lihat masdar ini tasdir. Jadi berarti syattara yusyattiru, tasdir. Berarti tusyattaru. Cara baca kitab seperti itu. Masdar menentukan itu baris. Wadzalika, dan yang demikian itu contohnya apa? Kama idza talaqaha. Seperti apabila suami menjatuhkan talak kepada istri, binafsihi, langsung ya, au fawadat talaqa ilaiha, atau dia menyerahkan ya dijatuhkannya talak itu kepada istri, fa fa'alat, lalu dia melakukan, berarti khulu. Au alaqa talaqaha, atau dia suami mengkaitkan talaknya itu bidukhuliha ad-darah, disebabkan istrinya memasuki rumah. Jadi talak itu kan ada dua, ada talak najiz, ada talak apa? Ada talak mu'allaq. Kalau di setelah akad nikah kan dibaca tuh dari bukunya, itu namanya syarat ta'liq. Artinya talak yang digantungkan, dikaitkan dengan sesuatu. Makanya di situ kalau saya meninggalkan istri saya selama tahun nih, ya, bisa ada yang ingat kan? Setahun ya? 3 bulan. Terus tidak memberikan nafkah, ini masih apa nih baru nih, ya, atau tidak memberikan nafkah, ya kan? Lalu istri saya mengurus ke pengadilan agama, maka jatuhlah ya talak satu saya, kan gitu kan? Ya, itu namanya syarat ta'liq. Talak yang digantungkan dengan sesuatu. Ya seperti ini. Kalau kamu masuk rumah, saya talak. Dia masuk rumah, jadi talaknya. Tapi kalau dia nggak masuk rumah, sampai hari kiamat juga nggak jatuh-jatuh. Itu namanya talak mu'allaq. Ya, talak mu'allaq. Ada talak najis, itu nggak pakai digantungkan. Kamu saya talak, udah jatuh. Jadi talak dengan nikah nggak boleh dibuat main. Seriusnya jadi, bercandanya jadi. Ada orang main kawin-kawinan, ya, yang jadi wali orang tuanya bener, orang tuanya, ya, orang tuanya. Lalu dia mengatakan kepada laki-laki, ya kan, di situ ada 2 saksi. Dia mengatakan kepada laki-laki yang pemuda, ya, kamu saya nikahkan, saya kawinkan, ya, kamu, ya, bernama, sebutin sebulan, saya kawinkan dengan anak kandung saya yang bernama ya fulanah namanya, ya, dengan mas kawin atau tanpa mas kawin, jadi itu jadi, ya. Tapi kalau di sinetron kagak jadi. Kenapa? Karena yang jadi bapaknya bukan bapak benernya, ya kan? Bukan bapak benernya. Mau bapak benernya bukan kan? Bukan. Ya, makanya nggak jadi itu. Tapi kalau ini jadi karena bapaknya bapak benar kan gitu. Ya, itu jadi. Ya, ada 2 saksi minimal. Jadi itu. Nah, sama dengan talak main-mainan. Ya. Sotalok. Itu jadi itu jatuh. Ya, talaknya. Nah, yang repot kan nanti kalau sudah jatuh 3 kali, ya nggak boleh rujuk kecuali si istrinya nikah dulu dengan orang lain. Bukan hanya sekedar nikah, tapi apa? Hubungan, terjadi hubungan. Ya, gimana kalau direkayasa, dibayarin nih sama suaminya yang mentalak tadi, udah kamu nikah deh. Karena dia pengen balik, kan harus nikah dulu. Nah, akhirnya apa? Disuruh orang, ya, dibiayain, ya. Cuma katanya jangan diapa-apain, ya gak sah. Ya, harus diapa-apain. Ya, kalau ada apa-apain harus dicerai, belum jadi, belum. Ya, jadi harus diapa-apain. Nah, pertanyaannya mau nggak dia? Udah dikasih dimodalin, bekas cucinya dipakai, nah rugi 2 kali. Ya, makanya nggak ada itu rekayasa kayak gitu. Kemudian, nah jadi di sini apa? Talaknya dengan mu'allaq, bidukhuliha ad-darah, disebabkan kamu masuk rumah, au nahwiha, atau dengan ucapan yang lain. Ya apa sajalah, ya kan? Kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu malam ini, saya talak, dia pulang, jatuh talaknya. Ya, jatuh talaknya. Makanya jangan sembarangan ngomong talak ya. Kemudian
Pada kholat, lalu si istrinya masuk rumah. Udah dibilang kalau kamu masuk rumah saya talak. Dia masuk. Ya, jatuh tuh talaknya. Au khola'aha. Atau istrinya minta khulu, menuntut cerai. Ya, lalu dijatuhkan talak oleh suaminya. Jadi suami ya yang dikhulu itu berhak untuk mengambil kembali atau menerima ganti rugi. Ya, paling banyak syukuran mas kawin lah. Jadi wabikuli firqatin, dan ya disebabkan setiap perpisahan antara suami dan istri tahsulu terjadi la bisababin al mar'ati, bukan disebabkan oleh perempuan, oleh istri. Wahtajja, lalu pengarang mengambil dalil litashtiri, suami boleh mengambil separuh, ya separuh, ya makanya disebut syatrun dengan nisfun itu sama. Makanya ada hadis an-nazafatu syatrul iman. Ada lagi riwayat an-nazafatu nisful iman. Syatrun dengan nisfun itu sama artinya, setengah. Biqauli ta'ala, ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu sekalian para suami menjatuhkan talak kepada istri, min qabli an tamasuhunna, sebelum kalian para suami menyentuh mereka. Maksudnya apa? Berhubungan di sini. Arti masa pada arti apa arti sebenarnya itu adalah menyentuh masa. Kalau masa dengan ini. Kalau lamisa ya itu kulit. Makanya dalam firman Allah, di antara yang membatalkan wudu, au lamastumun nisaa, atau ya antara laki dan perempuan atau aula muslimin nisa, kamu para suami orang laki, maksudnya orang laki menyentuh perempuan. Ini kulit menyentuhnya ini kayak. Tapi kalau masa ini khusus masa. Makanya dalam hadis man massa dzakarahu falyatawaddo, menyentuh kemaluan ya pakai ini batal, kayak ini enggak. Maka kalau gatal harusnya pakai ini. Pakai ini enggak? Pakai ini batal. Pakai ini batal, karena masa ini di sini. Kalau la masa ini kulit seluruh, baik pakai kaki, ya kan? Kita punya wudhu nih, istri kita sentuh pakai kaki, kakinya juga batal. Ya, itu namanya la masa. Tapi kalau masa ini pakai ini, ya. Itu kalau kulit, makanya kulit. Aula mastumun nisa. Gigi nggak termasuk. Kita punya wudhu. Ya, istri ketawa, kita sentuh giginya doang nggak kena, tapi nggak kena bibir, nggak kena yang lain, ya nggak batal. Rambut termasuk, ya kita punya wudhu, kita pegang rambut istri kita nggak batal, kita nggak, karena itu nggak termasuk kulit. Karena lamasa itu aula mastumun nisaa, yang dimaksud adalah kulit. Tapi kalau masa ini itu telapak tangan. Waqad faradtum, sementara kamu sekalian telah menentukan, bisa jadi memberikan, lahunna kepada istri faridatan, mas kawin, menentukan mas kawin. Fanisbu ma faradtum, maka kamu para suami yang menceraikan istri belum diapa-apain boleh menerima setengah dari mas kawin yang telah kamu tentukan. Nisbu boleh, ya boleh, tapi lebih baik jangan. Karena dia pasti ribut tuh. Dia keluarga istri pasti nggak mau, enak banget katanya. Ya kan, anak gue udah jadi janda. Ya, sekalipun belum apa-apain kan tetap aja berubah status janda. Kayak belum lama ini, ya di Bogor, dengar semua kan, viral banget tuh kejadiannya. Ya kan, begitu nikah, istrinya kabur, mendatangi mantan pacarnya. Ya kan gitu, namanya Fahmi apa siapa itu? Ya itu ya siapa namanya itu ya, orang Bogor ya, kayak gitu ya. Nah itu kan seperti itu. Nah sementara mas kawin udah akad, itu udah akad, bahkan uang belanja dikasih 20 juta. Makanya ada yang mengusulkan udah tuntut aja, kan kesalahan istri loh, tuntut aja sekian miliar. Begitu dilihat keluarganya nggak punya apa-apaan, ya susah juga.
ya nuntut 1 miliar juga percuma, gitu. Ya itu jadi masalah, ya jadi masalah. Ya nggak tahu mas kawinnya udah pas udah akad, tentunya ada. Umumnya kan kita kan mas kawin ada. Ya kalau begitu sama tuh tasawuf begitu, boleh ngambil setengah doang, ya kan? Ngambil setengah, apa semua? Nggak, tetap setengah karena belum di apa-apain. Ya, tapi dengan catatan dia talak dulu, jatuhkan talak. Ya, sama anggota DPR dari Golkar itu yang suka pakai niat Sunda, dijodohin dia, ya dijodohin. Nggak tahu mau orang mana, ya nggak tahu dia mau apa kagak. Ya bagus juga sih supaya nggak sedih, dicariin. Ya, nah itulah kasusnya kayak gitu. Ya, saya kira apa namanya demikianlah ya sampai ayat itu tandain. Jadi ya sesuai dengan firman Allah, kalau belum apa-apain lalu dijatuhkan talak, ya maka suami boleh meminta kembali setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Ya setengah pun kalau jumlahnya banyak, karena nggak mas kawin cuma 1 gram, ambil setengah aja, janganlah. Ya kalau jumlahnya ratusan gram bolehlah minta setengah. Tapi kalau cuma 1 gram mau minta setengahnya gimana? Ya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.